Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita tentang kalau sudah orang yang mengasihi Tuhan, ada saja cara Tuhan untuk menolong saudara sekalian, menyelamatkan saudara sekalian. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami punya pikiran dan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, dan karena itu Tuhan punya cara untuk menolong kami yang tidak pernah terbayangkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas, dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Amin. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang menurut saya satu kondisi yang tidak terbayangkan yang Tuhan buat untuk orang-orang. Yang pertama ialah kalau sudah melihat misalnya di Perjanjian Lama dalam 1 Samuel pasal 30, ketika Ziklag, tempat kamp pengungsian Daud, di bumi hanguskan oleh orang Amalek. Kemudian Daud mengejar musuh itu karena sudah beberapa hari lewat, mengejar musuh. Di tengah jalan ketemu dengan seorang hamba dari komplotan itu yang sakit dan ditinggalkan oleh tuannya. Saudara bisa bayangkan. Kebetulan? Jangan percaya kebetulan. Saya mau katakan begini, jangan pernah percaya kebetulan. Kebetulan ketemu,
kebetulan jatuh cinta, kebetulan nikah, nanti kebetulan juga cerai. Jangan saudara sekalian. Mari kita percaya dan menyanyikan lagu apa? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Semua sudah dirancangkan oleh Tuhan. Seperti tadi, Daud. Dia tidak membayangkan, dia hanya kejar saja. Berdasarkan nalurinya. Ingat, dia seorang jenderal, saudara sekalian. Ya. Dengan nalurinya dia kejar, di tengah jalan ada orang sakit. Setelah mereka beri dia makan, kemudian dia sembuh, dia menjadi penunjuk jalan kepada komplotan itu, dan akhirnya Daud dapat mengambil semua yang sudah ditawan oleh musuh. Luar biasa. Nah, sekarang dalam firman Tuhan ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sekalian, kita tahu bahwa pada waktu itu Paulus sebenarnya sudah direncanakan oleh sebuah komplotan untuk dibunuh. Mereka janji doa, puasa, dan tidak akan makan sampai Paulus mati dibunuh. Itu komplotan orang Yahudi yang mau membunuh Paulus. Paulus waktu itu ditahan di markas di Kaisarea. Saya tahu didengar oleh ponakan Paulus. Dia sengaja nguping? Tentu tidak, saudara sekalian. Dia anak-anak, dia tidak nguping. Tapi mungkin persis dia lewat, dia lihat dengan orang kok bisik-bisik segala macam, dan mereka mengabaikan dia. Nah, tahu apa anak-anak, ya kan? Hati-hati, jangan mengabaikan anak-anak, saudara sekalian. Yesus pun mengasihi anak-anak dan memberkati anak-anak. Dan hari ini kita mendengar bagaimana Paulus diselamatkan Tuhan oleh karena berita yang disampaikan oleh keponakannya itu. Pesan nomor 1, saudara sekalian. Percayalah kalau sudah orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang track record saudara sekalian sudah terjaga di hadapan Tuhan, Tuhan akan pakai segala macam cara. Ada nyanyian yang menarik hati saya, Kau Tuhan selalu punya cara untuk menolongku. Ada lagi nyanyian yang mengatakan bahwa Tuhan punya 1000 cara untuk menolongku. Kalau saya mungkin bukan 1000. Saya sudah ditolong oleh Tuhan berkali-kali dengan cara yang luar biasa, saudara sekalian. Diselamatkan Tuhan dengan cara yang luar biasa, bahkan dari maut sekalipun. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan kepada saya bahwa tidak ada sesuatu yang patut ditakutkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan siapkan orang-orang, bahkan yang tidak terbayangkan. Seperti tadi, seorang anak, keponakan dari Paulus, kok pas mendengar, kebetulan dengar? Enggaklah. Tuhan yang membawa dia ke tempat itu, melewati tempat itu, dan mendengarkan komplotan itu sedang ngomong. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita semua bukan hanya dalam hal menghadapi maut, tapi menghadapi penyakit, menghadapi masalah rumah tangga, menghadapi masalah ekonomi dan keuangan. Tuhan punya cara, Tuhan punya orang-orang yang Dia utus. Saya ingin menolong sedikit. Ya. Siapa yang membayangkan burung gagak? Burung gagak itu burung pencuri, saudara sekalian. Saya pernah mendengar seorang ibu teriak-teriak dari dapur. Ya, kenapa? Kelapa yang dia sedang parut itu separuh diambil oleh burung gagak. Waktu saya pelayanan di Singapura, saudara sekalian, pernah satu kali kejatuhan kepala itu, tongkol di kepala saya, berdarah loh kepala saya. Entah dari mana itu burung gagak. Di Singapura banyak burung gagak. Burung gagak itu nyuri kepala tongkol, ikan tongkol dari rumah orang.
jatuh kepala saya. Tetapi kabar baiknya apa? Kalau Tuhan yang menyuruh dia, bahkan pencuri pun berubah menjadi makhluk yang membawa berkat. Untuk siapa? Nabi Elia. Nanti sebentar silakan saudara baca dari 1 Raja-Raja pasal 17. Itulah pesan hari ini. Tuhan punya cara, Tuhan punya orang untuk menolong saudara sekalian ketika saudara perlu pertolongan. Oleh karena itu pesannya, kesimpulannya ialah apa? Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa di depan jalan buntu atau pintu tertutup. Tuhan punya cara, Tuhan punya orang yang dapat ia pakai untuk menolong saudara, bahkan yang tidak pernah terbayangkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan sudah berfirman kepada kami. Tolong supaya semua pemirsa kami yakin benar bahwa jalan hidup mereka diatur oleh Tuhan. Dan karena itu kalau mereka bertemu dengan jalan buntu, pintu tertutup, bahaya maut, jurang, bayang-bayang lembah, bayang-bayang maut, kami percaya di sana ada orang, di sana ada cara Tuhan untuk menolong melepaskan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.